Lalu bagaimana persiapan dari PDI Perjuangan menghadapi Pilkada Serentak 2024? Sudah hadir bersama saya di studio ada Ketua Pemenangan Pilkada Serentak 2024 PDI Perjuangan Bang Adian Napitupulu. Selamat sore Bang Adian. Sore Mbak. Ya, langsung aja Bang Adian. Ini kan kemarin dalam Rakernas juga dibahas ya soal strategi pemenangan Pilkada. Apa arahan dari Ibu Mega berkaitan dengan strategi pemenangan ini? Ya, pertama kita akan membuat klasifikasi wilayah ya. Dan itu ada alat ukurnya, kita sudah sepakati alat ukurnya seperti apa, kemudian kita akan memperkuat tim, ya banyaklah yang akan dikerjakan ya. Bagaimana penguatan tim, bagaimana kemudian penguatan tentang keberpihakan pada rakyat, yang menurut saya 17 poin dalam hasil Rakernas itu terkait dengan lingkungan hidup, terkait pemerintahan yang bersih, terkait dengan hukum yang tidak berpihak dan sebagainya, itu akan menjadi materi yang kita akan sampaikan juga pada kepala daerah kita. Oke, gitu. Tapi Bang Adian sendiri tadi kan soal soliditas internal yang ditekankan oleh Bu Mega. Tapi kalau dari Bang Adian sendiri, ini sebagai ketua tim pemenangan Pilkada Serentak, apa yang kemudian menjadi concern utamanya selain soal soliditas ya, terutama misalnya basis-basis suara yang selama ini juga jadi concern dari PDI Perjuangan atau seperti apa? Dalam hal ini kita concern pada semua hal dong. Tidak, kita nggak bisa dipisah-pisah gitu ya. Lu nggak bisa bicara tentang hal lain kalau tidak solid gitu loh. Tapi soliditas juga harus memperhitungkan wilayah luas, DPT, partai yang bekerja sama dan partai yang tidak bekerja sama dalam pilkada dan sebagainya, banyak semua dihitung. Oke. Makanya kita tidak akan terburu-buru untuk menentukan ini di sini, tidak. Oke, tidak terburu-buru ya. Artinya, Bang Adian kalau kita melihat secara heliviewnya ya, tidak berdasarkan wilayah per wilayah, artinya semua kader yang akan diusung atau non kader yang akan diusung ini sejauh ini belum ada nama yang diketok palu di internal. Artinya semua masih dibahas atau seperti apa? Semua masih dibahas. Mungkin yang pertama keluar adalah beberapa surat penugasan ya. Itu. Tapi kan sebenarnya begini loh Mbak. Misalnya kabupaten yang DPT-nya sedikit antara 200.000 sampai 300.000. Oke. Apakah kemudian karena DPT-nya sedikit lalu kita boleh sembrono milih calon? Nggak boleh. Karena mau 100.000, 200.000, mau 10, mau 15, mau 2, itu rakyat. Itu manusia, itu orang yang percaya pada kita, yang harus kita pertanggungjawabkan dengan baik secara moral, hukum, dan sebagainya. Artinya kenapa kemudian kita tidak tergesa-gesa, kita lemparkan nama, kita cek, kita survei segala macam, karena kita mau memberikan yang terbaik buat rakyat toh. Oke. Itu loh. Oke, ini kan artinya masih dalam pembahasan di internal ya Bang Adian. Iya. Tapi kalau kita bicara soal fokus ya Bang Adian ya, apakah yang akan difokuskan atau diprioritaskan oleh kader atau PDI Perjuangan dalam pilkada ini memang merupakan kader internal atau membuka peluang juga untuk non kader bisa diusung oleh PDI Perjuangan? Terbuka akan ada memang sekian banyak yang berasal dari kader internal, tapi bisa juga kemudian kader-kader yang kemudian orang-orang yang kemudian secara sukarela bersetuju untuk mendapatkan KTA PDI Perjuangan. Banyak lah Mbak. Okay. Kita terbuka buat semua kemungkinan lah, kira-kira seperti itu, selama memang batasan ideologi konstitusionalnya tetap kita pegang teguh kan. Oke, kalau terbuka untuk non kader dari internal PDI Perjuangan, artinya misalnya kalau ada tokoh yang akan maju melalui PDI Perjuangan, apakah harus ber-KTA PDI Perjuangan atau ya nggak masalah nggak ber-KTA? Kalau pendaftaran kita buka buat semuanya. Okay. Untuk mendaftarkan diri ke PDI Perjuangan itu dari semuanya daftar, ada yang ber-KTA, ada yang tidak ber-KTA, ada yang berencana untuk ber-KTA, segala macam. Tapi kan memilih kepala daerah yang akan mempertanggungjawabkan rakyat di wilayahnya selama 5 tahun. Anggaran, kebijakan, keberpihakan, keberagaman dan sebagainya itu nggak semudah jadi gitu loh. Yeah. Okay. Semua ditimbang, dan saya kan sebenarnya bukan pemberi rekomendasi. Rekomendasinya tetap nanti adalah DPP PDI Perjuangan. Kita cuma membantu melakukan pemetaan, membaca situasinya, memberikan masukan-masukan yang dianggap penting dan perlu oleh partai. Oke. Itu loh. Oke, itu kan soal pendaftaran ya Bang. Iya. Ini jadi pertanyaan juga adalah bagaimana untuk sampai pada akhirnya diusung, apakah harus ber-KTA atau bagaimana? Kalau untuk pendaftaran ya tadi sudah disampaikan. Kita akan memprioritaskan yang ber-KTA dong. Oke, diprioritaskan yang ber-KTA. Kita memprioritaskan yang ber-KTA, tapi ada banyak pertimbangan. Dia sebagai apa? Sebagai nomor satunya, nomor duanya, banyak lah Mbak pertimbangannya. Iya. Kalau kita ceritakan di sini mungkin panjangnya bisa seperti Rakernas 2 hari.
satu hari ya, Iya. kalau bisa dijelaskan. Iya. Tapi begini Bang Adian, apa sih yang menjadi pertimbangan kenapa kemudian pihak-pihak yang akan diusung oleh PDI Perjuangan ini harus ber-KTA PDI Perjuangan? Apakah ini juga akan berpengaruh terhadap kotel efek atau suara internal dari PDI Perjuangan sebagai sebuah mesin partai atau bagaimana? Begini Mbak ya, kita merumuskan banyak hal dalam kongres, kemudian dalam rapat kerja nasional dan sebagainya kita rumuskan apa yang terbaik buat rakyat dan bla 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 bla. Oke, artinya bahwa kemudian siapa yang harus kita pilih? Mereka yang sanggup membawa beban mandat ini. Sanggup nggak kemudian lu berbicara tentang lingkungan hidup 1, 2, 3, 4, 5, 6? Sanggup nggak kemudian lu memastikan bahwa kemudian aparatur penegakan hukum dalam proses demokrasi ini tidak boleh berpihak pada salah satu calon? Kenapa? Yang membayar gaji mereka, pakaian mereka, sepatu mereka itu seluruh rakyat Indonesia apapun berbeda pilihannya. Oke? Karena lu dapatkan uang, gaji, fasilitas dan sebagainya dari seluruh rakyat Indonesia, lu tidak boleh berpihak. Oke. Gitu. Kalau lu berpihak berarti lu menganaktirikan pihak yang lain. Gitu loh. Oke. Kalau semua itu clear, ya harusnya dia menjadi PDI Perjuangan. Oke, itu perspektif ya dari Iya Bang dong. Adian. Dan jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian peta pertarungan di Pilkada serentak 2024? Jawabannya nanti Bang Adian, kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Oke, kita langsung melanjutkan diskusi bersama dengan Bang Adian. Kalau tadi Bang Adian menyampaikan kalau bisa yang atau wajib ber-KTA PDI Perjuangan ya, Bang ya. Tapi kita coba melihat beberapa wilayah yang menjadi pertarungan di Pilkada serentak 2024. Misal battleground, ada Jatim, Jateng, Jabar. Jateng kan adalah basis suara dari PDI Perjuangan. Nah, meskipun sekali lagi meskipun sejauh ini nama-nama di kader internal PDI Perjuangan masih dibahas, tapi nama yang ada di bursa atau masuk bursa itu siapa aja sih? Ini Bang Mbak, Adian? Khusus di battleground ya. ini nih. Saya tidak mau berlaku diskriminatif antara satu daerah lain dan daerah yang lain. Seluruh wilayah di Indonesia itu terhormat di mata kita. Dan kita akan mencurahkan perhatian sebesar-besarnya dengan komposisi yang sama berimbang. Kita tidak mau menganaktirikan satu wilayah, dua wilayah dan sebagainya. Jadi kalau tanya battleground-nya mana? Semua battleground. Ya, tapi kan kita tahu bahwa mayoritas penduduk itu kan ada di wilayah tiga ini. Maka Iya, disebut tapi battleground. begini. Jatim, Tapi Jateng, Jabar. apakah kemudian yang tidak mayoritas penduduk lalu tidak kita anggap menjadi sebuah pertarungan penting? Tidak. Mereka punya nilai penting yang juga tidak kalah. Cuaca lagi nggak menentu ya. Kakak flu dan batuk. Minum yang hangat. Pakai Dengan wilayah yang lain. Gini, menurut saya cara pandang kita ini cara pandang untuk seluruh rakyat Indonesia. Nggak bisa karena di sana penduduknya banyak kita istimewakan, di sini dikit tidak kita istimewakan, di sana jauh kita lupakan, nggak bisa. Semua kita perlukan sama. Termasuk dalam isu yang diangkat di Rakernas, kita bicara tentang lingkungan hidup, kita bicara tentang netralitas aparat, kita bicara tentang kemunduran demokrasi, bahkan kita bicara tentang kenaikan UKT. Untuk teman-teman mahasiswa, buat adik mahasiswa itu juga kita bicarakan. Kenapa? Loh, mereka bagian integral dari bangsa ini loh. Kalaupun apakah yang kita perjuangkan pasti seluruhnya adalah pemilih PDI Perjuangan? Ya tidak. Yang memilih PDI Perjuangan dan tidak memilih PDI Perjuangan ketika dia rakyat Indonesia wajib kita perjuangkan. Kan seperti itu. Oke. Jadi saya tidak setuju tuh dengan istilah battleground. Oh, semua battleground. Oke, semua battleground kalau itu Bang Adian. Tapi pertanyaan saya belum terjawab tadi Bang Adian. Nama-nama yang sejauh ini masuk bursa di pilkada, untuk pilkada ya, maju di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dari PDI Perjuangan? Kalau pilkada kan ada 545 dengan komposisi kabupaten, kota, dan provinsi total kira-kira seperti itu. Jadi kali aja 3 sampai 5 ada sekitar 2.000-an nama yang sudah masuk. Terus lu mau gue sebutin satu persatu? Oke. Capek bener kita. Oke. Tapi banyak sekali. Sangat banyak karena pendaftaran kita buka mulai dari DPC, DPD, dan sebagainya. Kenapa itu tidak kemudian dieksekusi langsung oleh DPP dan sebagainya? Tidak, karena kita menghargai struktur seperti pidato Ibu Mega kemarin. Berterima kasih pada ranting, berterima kasih pada DPC, berterima kasih pada DPD dan sebagainya. Karena PDI Perjuangan besar dan kuat ketika mereka besar dan kuat. Oke, nah ini sebelum kita menuju ke wilayah lainnya, saya jadi penasaran Bang Adian. Lantas kalau memang ini masih dalam pembahasan di internal PDI Perjuangan, kapan akan diumumkan? Sementara kalau kita melihat jadwal atau tahapan pilkada itu kan Agustus nanti ya, mulai pendaftaran atau penetapan. Nah itu kapan PDIP akan mengumumkan? Tergantung kesiapan komposisinya partai yang bekerja sama, calonnya, hasil surveinya, kesikap
kerakyatannya dan sebagainya. Itu bisa kapan saja, tapi yang pasti ketika pendaftaran dibuka sudah ada namanya. Oke, ketika pendaftaran dibuka. Nah ini, bentar, pertanyaan saya berikutnya begini Bang Adian. Kalau kita melihat pola atau kultur di PD Perjuangan ini kan selalu menggunakan strategi last minute ya, atau injury time. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Misalnya kita berkaca di Pilpres waktu itu. Bagaimana waktu itu Bu Mega mengusung Pak Jokowi untuk menjadi presiden yang diusung oleh PD Perjuangan. Itu kan di last minute, beberapa hari loh sebelum pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU. Pola seperti itu akan terulang nggak di Pilkada? Bisa, tapi gini, itu bukan jurus sebenarnya gini loh. Kenapa kita selalu memilih yang terakhir? Karena mungkin saja alat yang kita gunakan untuk mengukur sampai pada kesimpulan itu banyak banget. Itu loh. Apakah mungkin ada yang lain cuma bernegosiasi di angka, lu ada berapa? Sekian, oke maju. Kita enggak. Kita ada nilai, ada etis, ada track record. Udah banyak banget Mbak. Gitu loh. Untuk satu nama, saya mungkin harus berdiskusi berkali-kali dan sekjen dan teman-teman DPP yang lainnya dengan Mas Pacul dan segala macam gitu loh. Oke, tapi Iya. artinya terbuka peluang nggak untuk kemudian nanti mengumumkannya itu di last minute seperti yang sudah-sudah atau terjadi sebelumnya? Terbuka lah. Terbuka peluang Terbuka itu ya? gini. Kita tuh nggak bisa diprovokasi. Buruan nggak bisa. Apa nggak bisa nasib rakyat, kepentingan mereka, perut mereka, cara berpikir mereka, hidup mereka, pendidikan mereka. Kita kemudian putuskan, oke, pokoknya deal di angka kampanye sekian, ketok. Oke, pokoknya deal di sini sekian, tidak, nggak bisa. Banyak yang dihitung, Mbak. Kalau kita sembrono, kita asal putuskan saja, artinya kita tidak menghormati rakyat. Oke, artinya terbuka peluang untuk last minute meskipun nanti pelaksanaannya seperti apa, apakah last minute atau nanti beberapa hari sebelumnya atau seperti apa, nanti kita Bisa, tunggulah ya iya. langkah dari PD Perjuangan. Tapi Iya. begini, Bang Adian, kita kan tahu ya ada beberapa daerah yang memang PD Perjuangan ini bisa mengusung calonnya sendiri. Misalnya kita sebut di wilayah Sumatera Utara bisa ya, kemudian di Jawa Tengah juga bisa, di DKI Jakarta juga bisa. Nah, apakah kemudian langkah untuk mengusung sendiri meskipun secara peraturan itu bisa akan ditempuh oleh PD Perjuangan atau dengan menggunakan sistem kerjasama politik itu berkoalisi? Mbak, kalau kita bisa bekerja sama, ngapain sendirian? Itu loh, tapi yang selalu kita sampaikan adalah kita mampu secara syarat administratif mencalonkan sendiri itu di 143 kabupaten kota di 11 provinsi. Kira-kira seperti itu. Tapi apakah kalau kita sampaikan itu lalu kita menafikan partai-partai lainnya untuk bersama-sama dan kita bekerja sama? Ya tidaklah. Kita tetap membuka kok, makanya kita buka pendaftaran. Yang daftar itu dari Golkar ada, Demokrat ada, Nasdem ada, dari PAN ada, banyak. Oke. Banyak. Oke, tapi perspektif dari partai politik itu kita memang nggak bisa justifikasi bahwa oh ini akan koalisi atau tidak, itu pasti akan melihat situasi kondisi. Tapi pertanyaan saya terakhir, langkah yang akan diambil atau perspektif partai politik dalam memenangkan pertarungan itu apakah lebih baik berkoalisi karena ini kan berhitung juga soal logistik dan lain sebagainya, atau seperti apa? Ya, Terakhir, Bang Adian. kita selalu terbuka buat semua kemungkinan, Mbak. Tapi kita juga siap ketika kemudian di wilayah yang kita sanggup mencalonkan sendirian, kita siap. Tapi mana yang terbaik, kita mau mengajak semua pihak bekerja sama. Tapi sekali lagi Mbak, ini nasib banyak orang, hidup banyak orang, pendidikan dan masa depan jutaan orang, nggak bisa kita putuskan sembarangan. Oke.